Selamat pagi semuanya, terutama dosen pengampu saya mata kuliah pengantar akuntansi, Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Perkenalkan, saya Monika dengan NIM C1B021251 ruang R003, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas materi tentang struktur dasar akuntansi. Baiklah, yang pertama adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus akuntansi diawali dengan transaksi usaha. Transaksi usaha yaitu kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang wajar untuk dicatat. Transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Selanjutnya yaitu pembuatan bukti asli. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah seperti kwitansi, faktur penjualan atau faktur pembelian, serta bukti lain seperti nota-nota dari bank. Kemudian setelah pembuatan bukti asli adalah pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Transaksi dicatat pertama kali yang disebut buku harian atau jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Jurnal harus mencakup informasi yaitu nama perkiraan, kolom debit, dan kolom kredit. Selanjutnya adalah pencatatan buku besar dan buku tambahan. Untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya, terutama pimpinan perusahaan, maka perkiraan-perkiraan yang sudah dihimpun di dalam buku harian tersebut harus pula dipisahkan atau digolongkan menurut jenisnya. Menggolongkan perkiraan menurut jenisnya tersebut dinamakan menyusun buku besar. Untuk mengetahui perubahan saldo dari tiap-tiap langganan atau kreditur, dibukalah perkiraan untuk tiap langganan atau kreditur. Kumpulan yang terpisah perkiraan ini disebut buku besar tambahan atau buku tambahan. Kemudian setelah itu adalah neraca lajur. Setelah seluruh transaksi selama periode dibukukan di buku besar, kemudian dihitung. Setiap saldo masing-masing perkiraan akan memiliki saldo debit, kredit, atau nol. Neraca saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan ini dan menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit. Jadi, suatu neraca saldo merupakan suatu alat untuk mengecek atas kecermatan pencatatan dan pembukuan. Kemudian adalah pembuatan laporan keuangan. Cara penyiapan laporan keuangan yang terbaik adalah mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu, disusul dengan laporan perubahan posisi keuangan, dan terakhir adalah neraca. Elemen penting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah nama perusahaan, nama laporan, tanggal atau periode yang dicakup laporan, serta rangka laporan tersebut. Tahapan selanjutnya adalah jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Pendapatan yang akan menambah modal pemilik dan beban, serta pengambilan pribadi akan mengurangi modal pemilik. Pada saat ayat penutup dipindah bukukan, maka perkiraan modal akan menyerap dampak dari nilai sisa perkiraan sementara tersebut. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Siklus akuntansi akan berakhir dengan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah pengujian terakhir mengenai ketepatan penjurnalan dan pemindah bukuan ayat jurnal, penyesuaian, dan penutupan. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa buku besar berada pada posisi yang seimbang untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Bahasan selanjutnya adalah laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Urutan laporan keuangan berdasarkan penyajiannya yaitu yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.
Yang kedua adalah laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan ini sering dinamakan sebagai laporan perubahan modal. Yang ketiga adalah neraca. Neraca adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban, ekuitas perusahaan tertanggal tertentu. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas. Badan Pembuat Standar Akuntansi telah mendefinisikan 10 unsur laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan. Unsur-unsur tersebut adalah aset, kewajiban, ekuitas, investasi, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, serta kerugian. Selanjutnya adalah tujuan umum laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan atau perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Intinya adalah, laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Karakteristik kualitas laporan keuangan. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Informasi akan dianggap berkualitas jika informasi tersebut mudah dipahami oleh pemakai atau pengambil keputusan. Yang kedua adalah relevansi. Informasi keuangan dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna. Yang ketiga yaitu reliabilitas atau keandalan. Informasi dikatakan dapat diandalkan apabila dapat diuji, disajikan secara tepat, terbebas dari kesalahan, menggambarkan keadaan yang sebenarnya, serta netral atau tidak memihak. Yang keempat yaitu komparabilitas dan konsistensi. Komparabilitas dan konsistensi termasuk sebagai kualitas sekunder dalam karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Yang terakhir adalah asumsi dasar akuntansi. Dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum terdapat 4 asumsi dasar, yaitu yang pertama, asumsi unit moneter. Data transaksi yang akan dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat dinyatakan dalam satuan uang atau unit moneter. Yang kedua adalah asumsi entitas ekonomi. Konsep yang paling mendasar dalam akuntansi adalah entitas. Suatu entitas akuntansi adalah suatu organisasi yang berdiri sendiri sebagai suatu ekonomi yang terpisah. Yang ketiga adalah asumsi periode akuntansi. Informasi akuntansi dibutuhkan atas dasar ketepatan waktu. Umur aktivitas perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa periode akuntansi seperti bulanan, 3 bulanan, atau tahunan. Yang keempat adalah asumsi kesinambungan usaha. Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk tidak dibubarkan dalam jangka waktu dekat. Akan tetapi perusahaan diharapkan terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi struktur dasar akuntansi. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.